Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani, azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Januari 2014, insyaallah kita akan memulai kajian Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan, Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Sebelum kita masuk ke dalam isi kitab, Syekh memberikan muqaddimah pendahuluan bahwasanya syarah atau penjelasan yang akan disampaikan di dalam kitab ini adalah syarah penjelasan secara singkat terhadap kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Jadi Syekh menulisnya itu secara singkat. Caranya seperti yang mengajar ke sekolahan modern pada zaman sekarang ini, untuk mendekatkan pemahaman kepada orang-orang yang pemula belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini insyaallah. Nah, kemudian pengarang kitab ini, pengarang kitab Tauhid adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Kita akan baca biografi secara singkat tentang kehidupan pengarang kitab Tauhid. Nubdatun mujazatun an hayatil muallif. Biografi singkat tentang kehidupan pengarang. Nasabuhu, keturunannya, nasabnya, huwa Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali min ali musyrik min qabilati Bani Tamim al-masyhurah wa imamud da'wati salafiyyati fi Najdin wa ghairiha. Jadi nama atau nasabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anaknya Sulaiman, anaknya Ali, dari keluarga musyrik dari kabilah Bani Tamim yang terkenal, makanya disebut At-Tamimi. Beliau merupakan imam dakwah as-salafiyah di Najd dan selainnya. Nas'atuhu wa ilmuhu, perkembangannya, pertumbuhannya dan ilmu Syekh. Wulida fi baldati al-Unayyah, wulida fi baldati al-Uyainah qurba Madinatir Riyadh sanata 1115 Hijriyah. Wulida, dilahirkan, fi baladi, di negara atau kampung, al-Uyainah, kampung Uyainah, qurba, dekat, Madinati Riyadh, dekat kota Riyadh. Kapan dilahirkannya? Sanata, tahun, alaf wa mi'ah wa khamsata asyar Hijriyah, 1115 Hijriyah. Wa hafidhul Qur'an al-Karima wa huwa shaghir, dan Syekh menghafal Al-Qur'an atau telah menghafal Al-Qur'anul Karim
dan Syekh dalam keadaan waktu itu masih kecil sudah bisa menghafal Al-Quranul Karim. Jadi pengarang kitab Tauhid ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menghafal Al-Quran masih kecil. Wa tatalammada ala walidihi Qadi Al-Uyainah fi waqtihi, dan Syekh mengambil ilmu atau belajar terhadap ayahnya, ayahnya sendiri yang merupakan Qadi Uyainah, Qadi di kampung Uyainah fi waqtihi, pada waktu itu. Wa ala ghairihi min masyahir ulama'i Najd, dan juga terhadap ulama yang lainnya yang masyhur, di antara yang masyhur, ulama yang masyhur di Najd, wal Madinati, dan ulama yang ada di Madinah, wal Ahsa, dan ulama yang ada di Ahsa, wal Basrah, dan ulama yang ada di Basrah. Fa adraka ilman waziran ahhalahu lil qiyami bida'watihil mubarakah. Fa adraka, maka beliau bisa mengambil ilman ghaziran, ilmu yang luas, yang mendalam, ahhalahu, yang bisa pantas dengan ilmu tersebut, ilmu yang luas tersebut, lil qiyami, untuk menegakkan, bidakwatihi al mubarakah, dengan dakwahnya yang membawa keberkahan. Jadi dapat kita ambil pelajaran bahwasanya seorang dai perlu memiliki ilmu yang luas dan semangat juga dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di waktu kecil sudah hafal Al-Quran, terus belajar dari beberapa masyayikh, bukan satu masyayikh, bukan satu ustaz, tapi berkeliling menuntut ilmu. Kemudian setelah itu pantas, setelah dia memiliki ilmu yang luas, untuk berdakwah, membawa dakwah yang berkah, meneruskan apa yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi waqtin intasyarat fihil bid'ah wal khurafat, pada dakwahnya beliau itu pada waktu, fi waqtin, pada suatu ketika atau pada suatu waktu, intasyarat fihi, tersebar padanya, al bid'ah wal khurafat, kebid'ahan dan khurafat. Wa tabarruk bil kuburi, mengambil berkah dengan kuburan-kuburan, wal asjari, dan pohon-pohon, wal ahjari, dan batu-batu. Jadi di waktu beliau berdakwah itu, masyarakat pada waktu itu sedang mengalami keterpurukan karena jauh dari ilmu. Karena jauh dari ilmu, tersebarlah kebid'ahan, kekhurafatan, tabarruk kepada kuburan, pohon-pohon, dan batu-batu. Faqama rahimahullah, maka tegaklah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bidda'wati, mengajak, ila tashihil aqidah, untuk membenahi akidah, wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan mengikhlaskan ibadah karena Allah saja. Wa allafa iddata kutubin, dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis beberapa kitab, iddata kutubin, beberapa kitab, min ashhariha, yang paling termasyhur, kitab yang paling terkenal, hadzal kitab ini, Kitab Tauhid, yaitu Kitab Tauhid. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama'i wal muta'allimin. Faqad laqiya, maka sungguh telah diterima, qabulan 'aziman, dengan penerimaan yang agung, ladal ulama, di sisi para ulama, wal muta'allimin, dan orang-orang yang belajar. Wa'tannu bihi dirasatan wa syarhan, mereka para ulama dan para pelajar memperhatikannya untuk dipelajari dan dijelaskan.
Fahuwa kitabun badi' Fahuwa kitabun badi'ul wad'i azimul faidati nafa'allahu bihi khuluqan katsira. Assalamualaikum. Fahuwa kitabun badi'ul wad'i, kitab yang baik penempatannya, yang unik penempatannya, peletakannya, besar faidahnya, adimul faidah, besar faidahnya. Nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Khuluqan, Allah telah memberikan manfaat dengan kitab ini. Khuluqan katsira, manusia yang banyak. Wa qad baqiya syaihu tilata hayatihi mualliman. Wa qad baqiya, dan sungguh menetap. Wa qad baqiya syaihu, dan sungguh syekh menetap tilata hayatihi, sepanjang kehidupannya, mualliman, sebagai pengajar, wada'iyan ila Allah Ta'ala, dan juga yang menyeru kepada Allah Ta'ala, amiran bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan, wa nahiyan 'anil munkar, dan yang mencegah dari kemungkaran, ila an tuwfiya fid dar'iyati qurba madinatir riyadi sanata 1206 Hijriyah. Ila an tuwfiya, sampai beliau wafat, fid dar'iyah, di Dar'iyah, kampung Dar'iyah, daerah Dar'iyah, qurba madinatir riyad, dekat Madinah atau kota Riyadh. Pada tahun berapa? Pada tahun 1206 Hijriah. Wa qad takharraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama'i wa immatud da'wati, dan qad takharraja, dan sungguh telah keluar, telah meluluskan, ada yadaihi, di atas tangannya, adadun kabirun minal ulama, ulama yang banyak, beberapa ulama yang banyak, di antara para ulama yang banyak, wa immatid dakwah, dan para ulama dakwah. Ajjalallahu lahul ajra was thawab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ajjala lahu, memberikan balasan, al ajra was thawab, pahala. Wa ja'alal jannata maswa, semoga Allah menjadikan surga maswa, tempat kembalinya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi. Itu para biografi singkat tentang pengarang kitab ini. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Tauhid yang beliau karang, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Jadi qala muallif, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitab Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang mensyarah kitab Tauhid, yang menjelaskan syarah kitab Tauhid, mawdu'u hadzal kitab, tema kitab ini, kata Syekh Shalih Fauzan, materi kitab ini, bayanut tauhidi alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Bayanu, menjelaskan tauhid, bayanut tauhid, penjelasan tauhid, alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi, yang Allah wajibkan terhadap para hambanya. Wa khalaqahum li ajlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba li ajlihi, karenanya, karena tauhid.
wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan menjelaskan apa yang meniadakan tauhid, yang menghilangkan tauhid, minasyirkil akbar, dari syirik besar, au yunafi kamalahul wajib, atau menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib, awil mustahabbi, atau yang dianjurkan, minasyirkil asghari wal bid'ah, dari syirik kecil dan bid'ah. Wa makna kitabun, dan arti kitab, kitab tauhid. Apa arti kitab? Masdaru kataba, bimakna jamaah. Masdar kataba, kataba yaktubu kitaban. Jadi masdarnya dari fi'il madi kataba, bimakna jamaah, artinya adalah mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami, penulisan dengan qalam, jamul hurufi wal kalimat, mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata. Jadi seperti itu. Makanya disebut kitab tauhid. Wa tauhidi masdaru wahadahu, dan tauhid masdar dari wahada. Wahada yuwahhidu tauhidan. Jadi masdar dari fi'il madi wahada. Apa arti wahada? Ay ja'alahu wahidan, yaitu menjadikannya satu. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengan tauhid di sini ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Wa khalaqtu, kan? Allah berfirman wa ma khalaqtu. Apa yang dimaksud dengan khalaqtu? Al khalaqtu, tidaklah aku menciptakan. Khalaqtu, al khalqu yang dimaksud dengan al khalq huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin wala ihtida. Jadi mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan khalq. Jadi yang tadinya tidak ada Allah ciptakan, itulah yang dimaksud dengan al khalq. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan al-khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya mereka beribadah. Al-ibadatu fil lughati, ibadah secara bahasa, at-tadallul wal khudu', patuh dan tunduk. At-tadallul patuh, wal khudu' dan tunduk, itu secara bahasa. Wa syar'an, dan ibadah secara syariat, ismun jami', satu nama yang meliputi, lima yuhibbuhullah, kepada suatu perkara yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, minal aqwali, dari perkataan-perkataan, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan, al-zahirati wal batinah, al-zahirah yang nampak, wal batinati, dan yang tersembunyi. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi artinya itu mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Seperti yang nampak sekarang, perbuatan mencari ilmu, ya kan? Berzikir yang nampak, misalnya ceramah, itu ibadah, atau baca Al-Quran. Yang tersembunyi umpamanya takut, ya, perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi, atau perkataan yang dilakukan secara tersembunyi, ikhlas, cinta, kan? Berharap, tawakal, dan lain-lain sebagainya. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah juga. Wal makna izmali lil ayat,
arti secara global ayat yang terdapat di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa secara global arti ayat tersebut? Annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadati. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala akhbara, memberitahukan, annahu, bahwasanya Allah ma khalaqa, tidaklah menciptakan, al insa, manusia, wal jinna, dan jin, illa li ibadati, kecuali untuk beribadah. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Ayat ini menjelaskan, bayan itu menjelaskan, lil hikmati fi khalqihim, hikmah penciptaan mereka, manusia dan jin. Falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min abidiha minal i'anati lahum birrizqi wal it'am, wa innama arada al maslahata lahum. Falam yarid minhum, Allah tidak menginginkan dari mereka, manusia dan jin, ma turiduhu sada, apa yang diinginkan oleh majikan, min abidiha, dari budaknya, minal i'anati lahum, supaya bisa menolong mereka, majikan, birrizki, dengan rizki, wal it'ami, dan makanan. Wa innama aradal maslahata lahum, akan tetapi Allah menghendaki kemaslahatan untuk mereka. Seperti itu, kemaslahatan untuk mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat dengan bab ini. Kenapa ayat ini dimasukkan ke dalam bab ini? Apa kaitannya ayat ini dengan bab tauhid ini, dimasukkan ke dalam bab tauhid ini? Apa hubungannya? Annaha tadullu ala wujubit tauhid, bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid. Alladzi huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu ifradullah, mengesahkan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik, karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali karena itu, untuk beribadah. Ma yustafadu minal ayat, faidah apa yang kita petik ambil dari ayat tersebut? Pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain al jinni wal ins. Wujubu ifradillah, wajib mengesahkan Allah, bil ibadati, dengan ibadah, ala jami'i tsaqalain, atas semua yang dikenai beban. Siapa yang dikenai beban itu? Al jinna wal ins, jin dan manusia. Itu pertama. Faidah yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins, penjelasan ya, atau hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Menjelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Ayat ini menjelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga, annal khaliqa huwal ladzi yastahiqqul ibadah duna ghairihi. Istahaqqa yastahiqqu. Huwal ladzi yastahiqqul ibadah duna ghairihi, bukan ya. Bahwasanya sang pencipta dialah yang berhak untuk diibadahi. Duna ghairihi, tanpa selainnya, tanpa selain Allah. Mimman la yahluk, dari orang yang tidak menciptakan. Begitu. Orang yang tidak menciptakan itu tidak layak untuk diibadahi.
Fa fi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Di dalam ayat ini merupakan bantahan ala ubadil asnam terhadap para penyembah berhala wa ghairiha dan yang lainnya. Faedah yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi. Penjelasan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, kecukupan Allah subhanahu wa ta'ala, ketidakbutuhan Allah subhanahu wa ta'ala an khalqihi, dari makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Wa hajatil khalqi ilaihi, kebutuhan, penjelasan kebutuhan makhluk kepada Allah. Jadi manusia dan jin itulah yang butuh kepada Allah. Kenapa? Li'annahu huwal khaliq, karena Allah dialah sang pencipta. Wa hum makhlukun, mereka yang diciptakan. Itu faedah yang keempat yang bisa kita petik dari ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Faedah yang kelima, isbatul hikmah fi af'alillah ta'ala, penetapan hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullah wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, dalam setiap ummah, rasulan, seorang rasul, anibudullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhi taghut. Nas yang di atas itu yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, sedangkan yang di bawah adalah penjelasan Syekh Shaleh Fauzan. Qala Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah, ba'asna arsalna, siapa ini? Kami ba'asna arsalna. Yang dimaksud dengan ba'asna itu arsalna, kami mengutus. Kulla ummatin, kullu ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nas. Kullu ummatin, setiap kelompok, wa qarnin, generasi atau abad, wa jailin, generasi, minan nas, dari manusia. Jadi sungguh kami mengutus setiap generasi, setiap kelompok dari manusia, rasulan, seorang rasul. Yang dimaksud dengan ar-rasul, man uhiya ilaihi bi syara' wa umira bi tablighi. Rasul itu yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itulah yang dimaksud dengan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa yang didakwahkan oleh para utusan Allah? U'budullah. Yang dimaksud u'budullah, afruduhu bil ibadah, esakanlah Allah dengan beribadah. Wajtanibu, yang dimaksud dengan ijtanibu, utruku wa faraku, tinggalkan dan jauhi. At-taghut, yang dimaksud dengan taghut, mustaqun minat tughyan, diambil dari at-tughyan. At-tughyan, yang dimaksud dengan at-tughyan, huwa mujawazatul haddi, melewati batas. Seperti air, kepenuhan, melewati batas, itu namanya. Ketika ngisi air, mujawazah, melewati, al-had, batas. Nah, kalau di dalam masalah yang kita inginkan di sini, fa kullu ma ubida min dunillah, maka setiap yang disembah selain Allah, wa huwa radin bil ibadah, dan dia ridho dengan ibadah tersebut, bahwa taghut, maka itu adalah taghut. Kemudian Syekh Shaleh Fauzan memberikan penjelasan al-makna al-izmali lil ayah, arti global ayat di atas, walaqad ba'asta fi kulli ummatin rasulan anibudullah wajtanibut taghut, anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin
wa qarnin minan nasi rasula. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, memberitahukan bahwasanya Allah arsala, mengutus fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasula, dalam setiap kelompok, abad ya, atau generasi dari manusia seorang rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, mengajak mereka kelompok manusia, sekelompok manusia kepada ibadah, ya, kepada ibadah, untuk mengibadahi Allah saja, wa tarqi ibadati ma siwa, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nasi bidzalika mundu hadatsas syirik fi bani Adam fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal, maka tidak henti-henti Allah Subhanahu wa taala yursilur rusul, mengutus para utusan, ilan nasi, kepada manusia, bidzalika, dengan hal itu, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, mundu hadatsas syirik, tatkala terjadi kesyirikan, fi bani Adam, pada bani Adam, fi ahdi Nuh, pada zaman Nabi Nuh, ila an khatamahum bi Muhammad, sampai ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Dan antum juga sudah mengetahui bahwasanya terjadinya kesyirikan itu tatkala mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh. Itu 5 orang soleh. Terus setan memberikan wahyu kepada orang-orang tersebut, coba dibikin patung, terus dinamai dengan nama-nama orang soleh tersebut, sehingga tatkala setelah itu mereka bikin patung-patung tersebut. Setelah ilmu lupa, akhirnya disembahlah patung tersebut. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu semuanya itu nama-nama orang soleh, tapi dalam rangka mengingat kesolehan mereka, katanya bikin patung. Nah, lama kelamaan, awal pertama generasi tersebut tidak mengibadahinya, hanya mengingat saja untuk biar semangat dalam beribadah. Nah, ketika generasi yang berikutnya jadi mengibadahi patung tersebut. Ketika didakwahi, mereka malah menolak. La tadarunna, jangan kau tinggalkan. Waddan, sesembahan wad, dan seterusnya. Nah, yang didakwahkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala itu ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah atau melakukan kesyirikan besar. Nah, munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat surat An-Nahl ayat 36 lil bab dengan bab ini, kitabut tauhid, anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirk hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Anna da'wata ila tauhid, bahwasanya dakwah kepada tauhid, wan nahya 'anil syirik, dan mencegah kesyirikan, hiya muhimmatu jami'ir rusul, tugas semua para utusan, wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Itu hubungan ayat dengan bab, bahwasanya kenapa ayat ini dimasukkan ke dalam kitabut tauhid? Kenapa? Karena dakwah kepada tauhid dan larangan kepada syirik itu merupakan wadzifah atau pekerjaan atau tugas semua para utusan Allah dan pengikut mereka. Makanya dimasukkan ayat ini ke dalam oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ke dalam kitabut tauhid. Ma yustafadu min ayat, apa yang bisa kita petik, kita ambil dari ayat di atas, An-Nahl ayat 36. Pertama, annal hikmata min irsalir rusul, bahwasanya hikmah diutusnya para utusan, hiya da'watu ila tauhid, dakwah kepada tauhid, wan nahyu 'anil syirk, dan larangan melakukan kesyirikan. Ini kan kesusul kan terjemahannya? Ya, kalau yang ini nanti bisa di dalam rekaman dicatat lagi. Yang kedua, anna dinal anbiya wahid,
Bagaimana dengan cara begini, Afwan? Kayak begini? Cocok? Cocok. Ya, dan sekarang pada wudu semuanya. Pada diam semuanya. Hah? Megang semua. Pada perhatian ya. Udah. Alhamdulillah. Enak saya cocok. Cocok ya? Yang kedua, faedah yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid, bahwasanya agama para nabi itu satu. Wa huwa ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah karena Allah. Wa tarkus syirik, dan meninggalkan kesyirikan. Wa ini talafat syara'i'uhum, walaupun syariat mereka berbeda-beda. Walaupun berbeda syariat mereka, syariat para utusan Allah, tapi agamanya adalah satu, akidah adalah satu. Adapun syariat beda, syariat Nabi Muhammad dengan syariat yang sebelumnya. Yang ketiga, annar risalata ammat kullal umam, bahwasanya risalah ammat meliputi kullal umam, setiap ummah. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan tegak hujjah terhadap semua para hamba. Karena walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, karena dalam setiap umat itu diutus seorang rasul yang menyampaikan hujjah, hendaklah Anda itu bertauhid, hendaklah Anda meninggalkan syirik. Jadi telah tegak hujjah kepada semua manusia dari awal sampai akhir. Karena di setiap umat ada para utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan tauhid. Yang keempat, idhamu sya'ni tauhid. Pentingnya sya'nu tauhid. Besarnya atau urgennya kedudukan tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, bahwasanya tauhid itu wajib terhadap setiap umat, terhadap semua umat. Antum insyaallah sudah pada tahu tentang bagaimana pentingnya tauhid ya. Bahwasanya sering dijelaskan bahwasanya dengan sebab dia tidak mau menyembah kepada misalnya tentang hadis yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena tauhid ini hanya la ilaha illallah, terus banyak misalnya kesalahan sepanjang mata memandang, kesalahan aja terus. Tapi dengan tauhid bisa berat timbangannya pada hari kiamat. Ya kan? Sudah tahu kan? Hadis itu. Nanti insyaallah akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya. Yang kelima, faedah yang kelima, fil ayah ma bila ilaha illallah minan nafi wal isbat. Di dalam ayat ini, apa yang terdapat di dalam la ilaha illallah itu ada dua rukun. Rukun pertama minan nafi, peniadaan. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi yang benar, itu berarti peniadaan. Wal isbat, rukun yang kedua adalah penetapan. Jadi Allah lah yang hendaklah Anda ibadahi. Jadi di dalam la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun nafi, peniadaan, wal isbat, dan rukun penetapan. Fadallat ala annahu la yastaqimut tauhidu illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak akan lurus tauhid tidak kecuali dengan kedua-duanya. Kedua-duanya, peniadaan dan penetapan. Tidak hanya sekedar peniadaan saja tanpa penetapan, tapi harus berbarengan. Baru lurus tauhidnya. Kalau tidak begitu, berarti tauhidnya tidak akan pernah lurus. Kalau hanya penetapan saja, tidak ada penyampaian, atau penyampaian saja tidak ada peniadaan. Oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan wa anna nafyal mahdha laisa bitauhid. Hanya semata-mata meniadakan bukanlah tauhid. Wal isbatal mahdha laisa bitauhid. Penetapan semata-mata penetapan bukan juga orang yang bertauhid. Jadi berarti harus dua-duanya. Satu lagi atau cukup dulu?
Cukup dulu aja. Cukup. Insya Allah mungkin itu saja pembahasan yang berkenaan dengan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dicerna oleh bapak-bapak semuanya. Bila mana ada hal yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Kitabul Jami' Bulughul Maram, fal yatafaddal. Nanti. Subhanallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, itunya kameranya kemarin itu belum dipindahin. Apa ya? Kemarin alhamdulillah